Baik, langsung kita mulai ya perkuliahan hari ini. Yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Nah, di sini kita melakukan pengganti kelas ya, yang dari hari Kamis kemarin ke hari Jumat sekarang, di mana kita masuk ke pertemuan kelima ya untuk kelas APSI di TIC. Gitu. Nah, kita masuk ke bagian setelah metode SDLC, di mana ada beberapa pilihan untuk pembuatan atau perancangan, baik itu untuk aplikasi ya, aplikasi yang ditentukan oleh konsumen, atau misalkan kita mau buat sendiri seperti kayak misalkan aplikasi Android ya, yang ada di misalkan HP masing-masing. Nah, di sini kita masuk ke bagian menganalisis dari proses-proses yang di perusahaan. Ya, jadi kita membuat yang namanya itu adalah model proses bisnis dan BPMN versi 2 ya. Jadi di sini ada beberapa macam ya atau beberapa jenis di mana proses bisnis yang akan kita pelajari di sini itu ada 3 ya. Nanti ada PHD itu proses hierarki diagram, yang kedua BPD ya, bisnis proses diagramnya, yang versi pertama. Yang ketiga itu masuk ke versi yang kedua tadi ya, yaitu BPMN versi 2. Nah, jadi sebelum kita masuk ke materi utamanya ya, kita lebih ke pahami dulu ya. Jadi untuk mendefinisikan model proses bisnis ini itu digunakan sebagai pemodelan proses ya. Jadi utamanya adalah bagaimana kita membuat suatu aplikasi sekalipun ya, kita butuh yang namanya representasi dari kegiatan atau istilahnya adalah model ya. Nah, jadi mendefinisikan ini model proses bisnis ini tidak serta-merta kita harus melihat apakah ada proses yang berdiri sendiri atau ada proses yang berkesinambungan atau misalkan ada yang berhubungan ke semuanya, itu kita bisa lihat di yang namanya proses bisnis ya. Jadi ini bisa dijadikan sebagai bahan untuk penelitian di KP ataupun di TA. Nah, tentunya model proses bisnis ini nanti akan dipecah menjadi beberapa bagian ya, yang tentunya itu ada 4 yang ada di depan di sini ya. Jadi ada namanya PHD atau proses hierarki diagram, satu lagi adalah bisnis proses diagram atau BPD ya. Karena di sini kita mempelajari tahapan penggunaannya sesuai dengan kebutuhannya masing-masing ya. Dan tentunya notasinya juga kita harus pelajari terlebih dahulu ya. Kalau notasi itu ibaratnya kayak simbol yang digunakan itu apa ya. Jadi kalau kita pernah membuat flowchart ya atau diagram alur di mata kuliah TPB PKS 2 ya, itu kan ada beberapa notasi ya, seperti proses, gateway, atau second flow, atau aliran ya, atau juga ada proses mulai atau proses selesai gitu ya. Nah, proses mulai dan selesai ini itu juga diwajibkan untuk ditampilkan ya, jadi jangan sampai ada yang hilang salah satu atau enggak ada dua-duanya. Jadi harus wajib ada dua-duanya itu. Nah, itu juga digunakan pada BPD atau BPMN versi 2 juga ya. Dan tentunya semua model di sini itu kita harus memberikan contoh sesuai kasus masing-masing ya. Karena kita membeli untuk belanja lah gitu, misalnya di toko sekalipun, itu kita sudah bisa membuat yang namanya proses bisnis ya. Jadi tahapannya sederhana, tapi pada saat kita membuat modelnya itu pasti ada beberapa aktivitas yang memang tidak diduga sama kita gitu. Jadi ibaratnya ternyata ada aktivitas lain yang termasuk dalam kegiatan itu ya. Jadi makanya kegunaan dari proses bisnis ini selain dia bisa melihat adanya opportunity atau kesempatan ya, atau potensi yang ada di kegiatannya, tapi juga bisa melihat kita bisa melihat yang namanya kelebihan sama kekurangan ya, karena di sini
kita fokusnya ke analisisnya dulu. Ya. Nah, jadi tentunya kita masuk ke bagian pendahuluan ya. Kalau di sini kita membahas model proses bisnis, itu pertama yang tadi ya, yang pertama PHD, yang kedua adalah BPD ya. Nah, ini hanya contoh di mana jika kita menggunakan aplikasi ya, aplikasi yang digunakan contohnya itu adalah Power Designer. Nah, baru yang kedua di sini, sebuah model proses bisnis itu fungsinya bisa membantu untuk yang namanya identifikasi ya. Jadi identifikasi ini lebih ke arah apa namanya? Kita bisa tahu ya kegiatan apa saja yang dilakukan oleh perusahaan itu tanggung jawabnya ada di siapa gitu. Ya, misalkan ternyata yang terlibat entitasnya itu ada 3, misalkan divisi produksi, divisi keuangan, lalu divisi logistik. Nah, jadi semua divisi yang yang saya sebutkan tadi itu bisa terlihat aktivitas apa yang bisa berjalan di ketiga divisi tersebut, ya. Apakah ada aktivitas atau yang paralel atau berjalan bersamaan? Pasti juga ada, sesuai dengan pembuatan yang ada di proses bisnis. Ya. Sehingga di sini selain identifikasi, kita juga bisa menjelaskan. Ya. Karena menjelaskan di sini ibaratnya kita bisa harus memberikan informasi ya kepada misalkan ownernya, atau misalkan kepada konsumen, bahwa tanggung jawab siapa yang yang bisa istilahnya itu bisa dipilih gitu pada saat kita melihat adanya aktivitas tadi ya. Dan juga bisa menguraikan suatu proses bisnis ya, karena menguraikan di sini ibaratnya kayak memecahkan menjadi beberapa subbagian ya. Dan juga kita bisa menganalisis sistem pada berbagai tingkat yang lebih detail ya. Jadi kayak punya satu proses, baru setelah itu kita pecah menjadi beberapa subproses lagi. Itu bisa kita pakai di mode proses bisnis ya. Dan ada juga beberapa bahasa proses bisnis lainnya ya, selain BPMN itu ada BPL ya. Sebenarnya banyak sekali yang bisa kita pelajari, cuman kita fokusnya ke BPMN. Ya. Sehingga di sini ya, kalau kita memilih aplikasi yang sering digunakan pada saat perusahaan untuk membuat proses bisnis, itu adalah namanya Power Designer ya. Jadi memungkinkan kita untuk menganalisis dan merancang implementasi ya. Karena di sini yang namanya aplikasi memang tujuannya adalah membantu kita untuk membuat sesuatu atau membuat model sesuai dengan proses bisnis yang dijalankan. Karena yang namanya bisnis itu pasti nggak lepas yang namanya dari IT. Ya. Nah, apakah hanya aplikasi Power Designer saja yang bisa digunakan? Nah, tentu pasti ada alternatif lainnya, seperti misalkan Microsoft Office Visio. Ya, mungkin kalau di beberapa laptop kalian pasti ada ya yang menggunakan Visio tersebut untuk digunakan sebagai alat bantu membuat yang namanya flowchart ya. Nah, mungkin kalau kalian di situ kan ada beberapa template yang di Visio selain flowchart pasti ada yang seperti misalkan cross functional diagram ya, atau misalkan ada IDF ya, atau bahkan BPM itu sendiri ya. Karena BPM ini bisa digunakan oleh Microsoft Visio yang tadi ya. Jadi tidak serta-merta kita harus fokus hanya satu aplikasi, tapi juga bisa ke aplikasi yang lainnya seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya kalian cek di Visio yang mungkin terbaru ya, di Visio 2021 itu ada template yang berupa namanya BPMN. Ya. Nah, makanya di sini yang kita pelajari pertama dulu adalah di diagram hierarki proses ya. Kalau tadi bahasa Inggrisnya bahasa Indonesia dari proses hierarki diagram. Jadi ini lebih ke sebuah diagram level yang tinggi ya, yang bisa menganalisis fungsi bisnis ya sebagai hierarki proses. Nah, hierarki proses ini kayak kita membuat suatu diagram berupa
beberapa pecahan seperti yang namanya diagram pohon ya. Jadi mulai dari atasnya dulu sampai ke bawah-bawah sampai ke akarnya seperti itu. Ya, penggambaran analoginya seperti itu ya. Jadi mulai dari proses yang cukup sederhana itu kita pecah menjadi beberapa subproses yang lebih detail ke bawah-bawahnya gitu. Jadi dari atas ke bawah. Kalau digambarkan pada saat kita menggambar PHD. Nah, tentunya ini kita menyajikan tampilan grafiknya. Jadi benar-benar uh, tidak dalam bentuk narasi atau deskripsi ya. Kita benar-benar menggambarkan sebuah model ya. Dan membantu menguraikannya menjadi diagram pohon sebagai subproses. Jadi gambarnya dari atas ke bawah. Nah, tentunya di sini untuk kita bisa menganalisa itu ya. Jadi tidak hanya untuk prosesnya saja, tapi juga kepada orang-orang yang terlibat tadi, gitu ya. Makanya di sini diagram ini menjanjikan tampilan grafik dari control flow. Ya. Jadi notasi yang digunakan pasti itu bermacam-macam. Ya. Nah, tentunya untuk proses diagram lain ini menampilkan penyediaan layanan ya, di antara mereka menjanjikan tampilan grafik berupa layanannya, operasi, ataupun antarmuka yang tersedia pada sistem yang dibentuk. Ya. Jadi kalau di sini kita ibaratnya kita punya suatu model dan itu bisa kita lihat secara istilahnya tampilan grafik dan bentuk kotak ya, kalau tidak salah persegi panjang seperti itu, lalu dipecah menjadi beberapa level. Nah, makanya di sini sebuah hierarki proses itu terdiri dari serangkaian ya, jadi artinya lebih dari satu atau minimal dua ya, itu di komposisi ya, penguraian. Dan tentunya itu tidak boleh ada yang berdiri sendiri ya. Jadi misalkan dalam satu model ternyata ada satu subproses yang berdiri sendiri, itu hampir tidak mungkin pasti itu bisa dikategorikan sebagai PHD. Ya. Jadi benar-benar semua itu saling terhubung ya dari subproses semua tadi. Nah, makanya di sini pada setiap tingkat dari dekomposisi, setiap proses dapat menggambarkan sebagai jenis fungsi ya. Jadi sebagai contoh, kalau di proses produksi atau misalkan proses marketing atau iklan ya maksudnya, atau misalkan proses rekrutmen ya, itu ibaratnya adalah sebuah departemen. Kalau perusahaan yang sifatnya sementara ini ya atau temporary itu adalah sebuah proyek ya. Karena definisi proyek kan dibatasi oleh 3 faktor ya, tadi berupa waktu, biaya, sama satu lagi namanya SDM. Dan juga untuk proses analisa kebutuhan itu lebih ke sebuah aktivitas. Itu contoh dari PHD tadi. Nah, makanya di sini kita mencoba untuk cara penggunaan yang ada di aplikasi yang PHD ini. Ya. Nah, mungkin kalau bisa dilihat di sini ya, sebenarnya hampir sama ya kalau kita buat buat denah atau misalkan buat model yang ada di aplikasi seperti Office ya, itu hampir sama seperti yang ada di P40 Tapi kalau di sini lebih ke kita buat model sesuai dengan diagram saja, karena memang di sini khusus untuk membuat bermacam-macam diagram. Jadi nanti tampilannya kan seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat tipe-tipe model yang ada di proses Power Designer itu tidak hanya bisnis proses model ya. Jadi bisa untuk konseptual data model atau data model atau apalagi misalkan logical data model ya, sampai dengan XML model. Jadi semua model tersebut ya itu kita bisa gunakan sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Nah, baru berikutnya di yang sebelah kanan di sini ya. Nah, kita mulai dari pertama itu adalah PHD, artinya di sini kita menggunakan yang namanya proses hierarchy diagram ya. Dan tipe bahasanya itu kita menggunakan analisis. Karena di sini pasti ada berbeda-beda juga nanti. Nanti kalau pas di level yang kedua kita menggunakan yang ini, bisnis proses diagram. Ya, tapi yang versi 1. Kalau yang ketiganya baru versi 2. Ya, nanti bedanya di situ ya, nanti setelah beberapa halaman ini. Nah, nanti akan muncul
seperti ini ya, simbol-simbol yang bisa digunakan. Jadi free symbol sama predefined symbol sama standar itu semuanya ada sama untuk semua model, tapi bedanya ada di sini ya. Jadi kalau PHD itu perbedaannya ada di sini saja. Jadi ada 4 notasi yang bisa kita pakai yang beda dengan apa namanya diagram yang lainnya. Gitu. Nah makanya di sini kita buat dulu nama modelnya apa ya. Jadi bisa berupa apa namanya modelnya tuh subjeknya apa, kodenya apa, ya, lalu pemiliknya siapa, lalu tanggal berapa dibuat seperti itu ya. Dan tentunya untuk penamaan kode ya, itu jangan sampai ada misalkan ada spasi lah gitu. Ya. Nah, apakah nama kode itu harus sama dengan nama ya? Itu boleh ya. Ataupun misalkan beda juga silakan juga. Ya, tapi di sini kita ambil contohnya adalah kode itu sama dengan nama. Ya. Nah, setelah itu baru kita buat model ya. Model itu ibaratnya kayak apa namanya? Background-nya dari si beberapa proses ini ya. Karena satu model pasti memiliki lebih dari satu prosesnya. Sehingga kita buat yang pertama itu adalah proses utama tadi. Ya. Nah, di sini kebetulan untuk proses ya, kita menggunakan pengembangan DADI. Oke, sebentar. Oke, kita teruskan lagi ya. Jadi prosesnya itu tidak boleh hanya satu saja di pembuatan model. Jadi kita ambil contoh ini untuk pembuatan yogurt tradisional atau dadi. Nah, di sini kita menggunakan proses itu yang ada di notasi kedua ini. Nah, setelah itu baru di yang berikutnya ya. Jadi kita buat apa namanya satu proses yang pertama ini ya. Itu nanti akan dipecah menjadi dekomposisi atau penguraian. Jadi dekomposisi penguraian ini nanti akan dipecah menjadi lebih dari satu subproses. Jadi dipecah itu jadi ke bawah, gitu. Jadi bukan ke atas ya. Rata-rata walaupun gambaran PHD memang kan seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya, apa namanya pemecahannya itu nanti akan seperti ini yang ada di sebelah kanan. Jadi ini penamaan model tadi ya, yang pertama kali sebelum proses itu kita bisa namakan sesuai dengan kebutuhan user ya atau owner. Nah, baru di dalam model itu terdiri dari beberapa proses yang bisa didekomposisi. Ya. Misalkan proses nomor satu ini adalah formulasinya. Gitu. Baru kita pecah yang kayak tadi namanya dekomposisi proses itu kita pecah menjadi misalkan ada 3 ya. Jadi ada 1, ada 2, ada 3 ya. Jadi kita pecah menjadi 3. Nah, yang pertama ini bisa menentukan formulasi ya, lalu menentukan konsep, dan satu lagi mengklasifikasikan konsumen. Dan tentunya kita nggak sembarangan juga kita buat apa namanya proses ini. Jadi harus benar-benar istilahnya adalah nyambung ke atas tadi. Nggak bisa ya. Jadi misalkan dipecah lagi menjadi misalkan menentukan tipe kepribadian konsumen. Yang kedua adalah mengumpulkan konsumen tadi. Ya. Dan seterusnya untuk kalau kita buat yang namanya decompose proses. Boleh misalkan decompose proses itu menjadi beberapa level ya, misalkan sampai 10 tahap atau 20 tahap, ya itu silakan. Tapi kembali lagi pada saat kita mau buat model tersebut, ya, apakah mau menyulitkan kita atau misalkan memudahkan kita gitu. Karena kalau semakin banyak kan dengan decompose proses itu artinya kan bisa menyulitkan kita untuk menganalisis tadi ya. Jadi makin banyak proses itu berpotensi untuk menyulitkan kita untuk melakukan analisis ya. Tapi memang di satu sisi memang apakah ada kekurangan atau enggak. Contoh apa namanya sederhananya ya kalau di gambar sebelah kanan ini, kalau yang lebih lengkapnya nanti akan di apa namanya di step ke-17. Nah, tentunya kalau tadi kan hanya proses yang dibawa oleh masing-masing apa namanya yang dilakukan oleh subproses tadi ya. Dan tentunya kita wajib membutuhkan yang namanya data ya. Jadi kalau misalnya kita punya aktivitas ya, baik itu sebagai misalkan
user yang ada di kasir ya, atau misalkan kita kerja di perkantoran sekalipun, nah itu kita butuh yang namanya data ya, baik itu data misalnya data penjualan, atau data mahasiswa, atau misalnya data transaksi, itu kita bisa gunakan apa namanya, fitur ini ya. Karena yang namanya data itu bisa digunakan oleh siapa saja, itu harus kita tentukan otoritasnya atau apa namanya, job list-nya masing-masing gitu. Nah, mungkin kalau kayak misalkan sebagai kasir ya, itu hanya cuma bisa untuk klik saja ya, atau membuat data gitu. Tapi kalau di level di atasnya, mereka bisa semuanya ya, baik itu untuk create buat data ya, sebentar, create, lalu untuk R-nya tuh kita bisa baca ya, lalu kita U-nya tuh kita bisa update kalau misalnya mau ada perubahan, atau misalnya kita bisa delete jika ternyata ada kesalahan input data. Gitu. Jadi biasanya kalau kita melakukan transaksi ya sebagai user sekalipun pasti ada satu atau dua yang salah input gitu ya. Karena apa namanya, kalau misalkan kita sebagai manajer, kita juga punya tanggung jawab ya untuk apa yang menghindari adanya kesalahan tersebut. Makanya otoritas untuk create atau read melihat apa namanya, atau menghandle jika terjadi sesuatu. Karena yang namanya sekalipun itu tanggung jawabnya hanya untuk input data saja. Ya, makanya di sini kenapa level semakin ke atas itu pasti mereka mempunyai otoritas yang lebih banyak dibandingkan yang bawahan tadi. Ya. Atau ibaratnya kayak admin yang di aplikasi itu namanya adalah super user. Nah, tentunya kalau kita sudah buat modelnya sudah jadi ya, kita lakukan namanya verifikasi ya, kayak pengetesan uji coba gitu. Jadi kalau misalnya kayak kayak buat kalian di aplikasi SPSS kan pasti ada juga uji verifikasi ya. Dan di sini juga ada untuk menguji apakah prosesnya itu sudah apa namanya, cocok atau belum, atau misalnya sudah menyambung atau belum. Nah, setelah kita klik tombol verifikasi, jadi kalau misalkan indikator berhasilnya suatu model itu zero error atau zero warning. Ya, jadi tidak ada kesalahan sama sekali. Ya. Kalau misalkan ada kesalahan sama sekali, misalkan hanya satu lah, itu satu error sekalipun, itu nanti pasti akan dijelaskan outputnya itu apa di sini ya nanti. Jadi kesalahannya itu apa, baru kita perbaiki lagi, baru kita lakukan uji verifikasi ulang. Nah, ini contoh yang ini ya, paling lengkapnya yang ada di apa namanya, produk pengembangan Dadis gitu ya. Jadi kita bisa buat apa namanya, beberapa level, mau 5 level atau misalkan mau 10 level ya, itu bisa kita buat di sini. Sehingga apa namanya, tidaknya itu kita bisa hindari ke beberapa macam bagian. Gitu ya. Misalkan dari formasi sistem pengembangan produk tadi ya sebagai pangan. Tadi kan dipecah menjadi 3 ya, ini 1, ini 2, ini 3. Nah, apakah penempatannya ini harus sejajar dengan yang 1,3 ya, itu nggak masalah. Yang penting arah si garis ini ya, si apa namanya, garis ini tuh harus benar. Gitu. Jadi jangan sampai ada yang salah. Ya. Nah ini kalau kita lihat ini dipecah menjadi beberapa, misalkan 1, 2, 3, 4 ya, 5 sampai 5 level. Ini bahkan 5 level ini bisa dipecah menjadi 3 lagi. Jadi bisa digunakan sebagai pemecahan proses bisnis yang detail. Oke, sebelum kita ke set berikutnya, kita break terlebih dahulu selama 5 menit ya. Jadi kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan.
Oke, kita teruskan lagi ya ke slide berikutnya. Ini saya percepat saja ya. Nah, untuk yang versi 2 itu BPD ya. Jadi hampir sama kayak tadi, cuman BPD itu lebih ke apa namanya high level ya. Di sini kita lihat di sini. Lalu untuk BPN versi 2 kita masuknya ke low level. Nah, untuk lebih jelasnya nanti BPD nanti akan seperti ini ya. Untuk notasinya itu wajib ada namanya notasi start. Satu lagi ada notasi end. Ya. Jadi ada proses mulai sama proses selesai. Ya, jadi kalau misalnya ini nggak ada salah satu atau nggak ada dua-duanya, itu nggak akan jalan ya untuk penggunaan BPD. Dan tentunya untuk proses itu juga wajib ada ya. Jadi minimal itu hanya ada dua. Ya, jadi proses itu minimal ada dua untuk pembuatan proses bisnis. Lalu kalau misalkan ada gateway, itu jika ada pilihan ya, jika terjadi memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat ya. Jadi kalau memenuhi syarat bisa teruskan ke proses berikutnya, atau misalkan tidak memenuhi syarat, kita balik ke proses sebelumnya, seperti itu ya. Ini untuk yang gateway. Nah, apakah ada yang lain juga ya? Kalau untuk apa namanya? Di sini kita lihat ya, apa namanya? Selain ada gateway ya, itu ada namanya aliran atau data ya. Kalau aliran sudah jelas ya, jadi arah dari proses A ke proses B itu garis arahnya kemana, seperti itu. Lalu satu lagi data yang dibawa itu apa? Nah, kalau data jelas ini wajib ada juga minimal satu ya, tapi tidak semua itu harus ada di semua proses. Ya. Nah, setelah itu baru di setelah ini ya, kita membuat modelnya ini sama kayak tadi, bedanya adalah kita pilih yang sebelah kiri. Ya. Jadi sebelah kiri ini adalah versi yang pertama, versi 1. Nah, setelah itu baru kita klik tombol verifikasi, baru nanti hasilnya akan seperti ini ya. Jadi apa namanya beda kayak tadi ya, kalau yang seperti tadi itu kan apa namanya hanya prosesnya saja terlihat ya. Nah, tapi kalau di sini entitas dari masing-masing perusahaan itu kelihatan. Jadi benar-benar versi lengkapnya gitu ya. Nah, misalkan di sini yang terlibat itu adalah PPC Departemen Logistik sama Finance. Ya. Lalu juga untuk proses mulai di sini juga harus ada proses mulai sama proses selesai gitu ya. Ini wajib ada ya. Dan juga ada minimal data yang digunakan wajib ada juga satu ya. Nah, kalau gateway ini kondisional ya. Bisa ada, bisa atau tidak ada gitu. Ya, ini contoh untuk yang kita mau membuat just in time yang ada di pabrik ban. Kalau yang untuk yogurt tradisional ini juga bisa digunakan seperti ini. Ya. Jadi sama juga langkah-langkahnya juga. Yang penting ada proses mulai sampai proses selesai. Nah, kalau yang versi 2 ya, versi 2 ini itu apa namanya lebih lengkapnya lagi ya. Jadi setidaknya dalam pemodel itu kita butuh beberapa hal ya, seperti input ya, proses, output, organisasi atau aktor, proses sama aturannya ya. Nah, ini saya cepatkan saja ya, karena di sini BPN-nya memang lebih banyak gitu. Dan entitas juga apa namanya bisa lebih dari 10. Nah, tentunya untuk diagramnya tadi itu dipecah menjadi dua ya. Ada conversation, itu lebih ke komunikasi antar pelaku ya, antar entitas juga, atau koreografi diagram ya. Kalau koreografi diagram itu lebih ke yang ada namanya kalau tidak satu namanya message-nya ya. Pesan yang dibawa itu apa. Jadi nanti akan seperti ini ya. Jadi kalau kita buat proses bisnis yang sederhana, kebanyakan ada seperti ini ya. Jadi walaupun kita melakukan kegiatan, tapi tetap dianggap namanya intermediate message. Nah, ini untuk contoh koreografi diagram, nanti dibuatnya akan seperti ini. Ya. Ini yang BPNN di versi 2. Ya. Jadi selain entitasnya terlihat, dan juga di sini kita bisa terlihat lebih detailnya, baik itu waktu, baik itu apa namanya datanya digunakan apa saja,
lalu apakah ada gateway-nya juga gitu ya, sampai dengan pembayarannya itu akan menggunakan cash atau tidak gitu. Dan tentunya itu harus diakhiri dengan proses selesai. Jadi lebih detail dibandingkan BPD. Ya. Itu tadi contoh kita misalkan kita mau pesan makanan pizza ya lewat aplikasi PHD gitu. Atau kita pesan tiket pesawat menggunakan kartu kredit, itu juga bisa ya seperti ini di sini. Nah, tentunya bedanya itu adalah di BPD ya, itu versinya versi 2 di sini. Jadi versi 1 itu memang yang lebih sederhana, BPD 2 itu yang versi lebih komplit. Makanya di sini penggunanya itu lebih banyak ya yang versi 2 ini. Nah, nanti akan dibuat seperti ini ya. Jadi dipecah menjadi beberapa entitas tadi, lalu kita isikan nama modelnya itu apa. Ya. Nah, nama model ini nanti akan seperti ini. Tugasnya juga apa? Nanti akan dipecah menjadi beberapa subproses. Nah, nanti akan seperti ini ya. Kalau kita lihat di sini, saya langsung akan saja. Nah, ini nanti seperti ini kalau kita buat BPD versi 2, kalau di mana di dalam satu proses itu ada subproses lagi. Gitu. Dan tentunya subproses ataupun proses itu tidak bisa berdiri sendiri ya. Jadi semuanya itu saling berhubungan gitu ya. Dan data juga yang dibawa itu semuanya pasti ada ya. Minimal ada 1 atau 2 lah gitu. Dan juga proses mulai dan selesai itu harus ditampilkan semuanya gitu ya. Dan ini minimal entitas yang terlibat itu adalah 2 ya. Kalau di sini untuk di pabrik ban kita menggunakan PPC sama quality staff. Gitu. Oke, ini seperti biasa untuk saya cek dulu ya satu-satu ya untuk absensinya di sini. Ini kelas PIC. Gitu. Oke. Karena ini kan sudah mau ini juga ya, dan juga ada kegiatan lagi. Baik, yang pertama Dia Oktaviani ada? Hadir, Pak. Oke. Dia Novita? Dia Novita ada? Oke, nggak ada ya. Anissa Putri? Anissa Putri ada? Hadir, Pak. Oke. Susi Dahlia? Hadir, Pak. Oke. Isbi Nur? Hadir, Pak. Oke. Rami Aprilia? Hadir, Pak. Oke, ada ya. Oke, Pak, maaf Pak, dia hadir tadi, Pak. Oke. Oke, dia kita ada. Rami Aprilia ada. Oke. Faruk Nur Ramadhani? Hadir, Pak. Oke. Rizky Adesta? Pak. Rizky Adesta ada nggak? Hadir, Pak. Oke, ada ya. Oke. Aulia Prima? Hadir, Pak. Oke. Yogi Nicholas? Yogi Nicholas Pasaribu? Sorry. Hadir, Pak. Yogi Nicholas hadir, Pak. Oke, ada ya. Oke, berikutnya Rizky Ardiansyah. Hadir, Pak. Oke. Andrianta. Hadir, Pak. Oke. Aditya Deo. Hadir, Pak. Oke. Randy Alfi. Hadir, Pak. Oke. Chris John. Hadir, Pak. Oke. Naufal. Hadir, Pak. Oke. Jessica. Hadir, Pak. Oke. Hari Simon. Hadir, Pak. Oke. Ferdi Purnama. Ferdi Purnama ada nggak? Oke, nggak ada ya. Ade Rani. Hadir, Pak. Oke.
Haris Elkana. Hadir, Pak. Oke. Melda Suryani. Hadir, Pak. Oke. Anisyah S. Hadir, Pak. Oke. Anindya. Oke. Made Devindra. Hadir, Pak. Oke. Dava Rizky. Hadir, Pak. Oke. Fadilah. Hadir, Pak. Oke. Melati. Hadir, Pak. Oke. Axel Mario. Hadir, Pak. Oke. Devi Sustiawati. Hadir, Pak. Oke. Vanessa Januarita. Hadir, Pak. Oke. Julianto. Hadir, Pak. Oke. Wahyu Sugiati. Hadir, Pak. Oke. Ahmad Egi. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Raken. Hadir, Pak. Oke. Dina Ninda. Hadir, Pak. Oke. Anissa Nur. Hadir, Pak. Oke. Yogi Siboro. Hadir, Pak. Oke. Nadia Indriani. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Iqbal. Hadir, Pak. Oke. Dani Dermawan. Hadir, Pak. Oke. Luisa Insani. Hadir, Pak. Oke. Hafizatul. Hadir, Pak. Oke. Fioren. Hadir, Pak. Oke. Reja Kurniawan. Reja Kurniawan ada nggak? Oke, ada ya. Teofani. Hadir, Pak. Oke. Neti Silaban. Neti Silaban ada nggak? Oke, nggak ada ya. Gulam Alfikri. Oke, ada ya. Gulam ada. Usman Jordi. Hadir, Pak. Oke. Rineke. Hadir, Pak. Oke, Usman Jordi ada ya. Sorry, Neti apa nih? Reja Kurniawan ada. Tadi udah Reja Kurniawan, Rineke udah, Usman Jordi udah, Agis Tatri. Hadir, Pak. Oke. Anggia Sabila. Hadir, Pak. Oke. Laila. Hadir, Pak. Oke. Amalul Hawarisham ada nggak? Hadir, Pak. Oke, ada ya. Amalul ada. Hari Faiz. Hadir, Pak. Oke. Putri Anjani. Hadir, Pak. Oke. Vincentia. Hadir, Pak. Oke. Priyaga. Hadir, Pak. Oke. Fahrul Afandi. Hadir, Pak. Oke. Selvia. Hadir, Pak. Oke. Calvin. Hadir, Pak. Oke. Mualdi Arianto. Mualdi Arianto Lemban Gaul ada nggak? Oke, nggak ada ya. Imelda Utami. Hadir, Pak. Oke. Siti Aisyah. Siti Aisyah ada nggak? Oke, ada ya. Siti Aisyah ada. Satu lagi, Nandiati. Hadir, Pak. Oke. Oke, sudah semua ya. Ini. Pak, izin, Pak. Ya. Tadi saya kepental, Pak. Oke, bentar. Neti ya. Iya, Pak. Oke. Oke, sudah. Oke, baik. Mungkin karena tidak ada pertanyaan lagi ya untuk perkuliahan hari ini, saya juga ada kegiatan lagi ya karena saya ada ngajar juga
sedikit di sore. Baik, mungkin untuk kuliah hari ini saya cukupkan sekian terlebih dahulu ya. Sebelum kita tutup, mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi kita ketemu lagi di jadwal seperti biasa ya. Jadi kalau tes TC kita ketemu lagi di hari Kamis ya, Kamis jam 4 sore gitu ya. Karena beberapa minggu ke depan itu kita nggak ada tanggal merah lagi di hari Kamis gitu, sampai akhir pertemuan kalau tidak salah ya, sebelum Natal gitu. Nah, jadi kita ketemu lagi di hari Kamis jam 4 sore. Gitu. Oke, baik. Mungkin kalau saya juga lupa untuk memberikan info ya. Nanti untuk slide-nya nanti akan saya share di BCR, dan tentunya kemungkinan ada tugas kecil atau tidak ya. Saya sudah beritahukan info ya ke kelas lain kelas C itu A dan B, ada atau tidak tugas kecil itu nanti bisa kalian cek di BCR ya hari Jumat ini seperti itu. Jadi kalau misalkan ada tugas nanti kalian bisa langsung kerjakan, tapi kalaupun tidak ada nanti tidak ada tugas gitu. Jadi bisa kalian cek kemungkinan sore ini atau malam ini gitu ya. Jadi ini untuk tugas BPMN itu merupakan salah satu untuk pemenuhan di mana kita bisa mengerjakan prosesnya di perusahaan atau tidak. Jadi bisa dilihat nanti ya digeser apakah ada atau tidak gitu. Ya. Baik, dengan demikian untuk kuliah hari ini saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.